Rotasi, ruang opini Trapsila. Bareng aku Alia Hasana. Tepuk tangan dong guys. Narasumber kali ini atau teman ngobrol kita hari ini adalah seseorang yang tiap hari aku temuin. Setiap rapat pasti ketemu dia. Ini dia, Ridwan. Ya, jadi sebelum aku mau ngenalin diri, aku mau bilang makasih dulu sama OSIS, sama MPK telah mengundang aku di podcast Rotasi. Sama-sama. Ya, jadi sebelumnya tuh aku udah lihat kan YouTube-nya dari Rotasi tuh, ekspektasinya keren banget sih. Ternyata keren banget. Terima kasih loh, ini pujian loh. Kalian panitia tuh dipuji, terima kasih dong. Terus abis itu aku mau kenalin diri dulu. Jadi nama aku Ridwan dari kelas MIPA 2 dan aku di sini di SMA 9 itu sebagai Ketua SAI Azikar. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, SAI Azikar itu rohis atau organisasi keagamaannya SMA 9 guys. Dan kebetulan aku juga anak didik, bukan anak didik. Aku ikut sama Ridwan di SAI Azikar juga deh. Oh ya, hari ini tuh aku nggak tahu kenapa ya. Tadi tuh kayak sempat mikir hujan kan, tadi sempat hujan. Setiap episode yang shoot aku kok kenapa selalu hujan gitu. Itu kayak bertanda berkah gitu nggak sih? Iya, mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Wan, kamu lagi sibuk ngurusin project apa? Sebenarnya kalau akhir-akhir ini untuk dibilang sibuk ya lumayan ya, karena ada mengurus event dari SAI sendiri, terus kebetulan aku ada kesibukan sendiri seperti les, terus habis itu ya bantu-bantu di rumah, terus ada bagi-bagi takjil juga. Mungkin untuk sementara ini kesibukannya baru itu. Terus ini kan kita berarti udah 2 kali Ramadan pandemi ya. Nah itu selama pandemi ini nih dari SAI sendiri sempat ada kesulitan nggak sih kalau melakukan event-event, kegiatan-kegiatan gitu atau rapat deh, ada kesulitan nggak sih? Oke. Jadi kalau ditinjau dari SAI-nya sendiri itu jujur saja kami mengalami beberapa kendala ya. Karena memang pandemi kayak gini, kita juga berusaha untuk tetap menyatukan SAI, tetap membangun chemistry-nya SAI, tapi di sisi lain karena keadaan kita tetap harus menjaga kesehatan anggota-anggota kita, pengurus-pengurus SAI itu. Jadi untuk misalnya dari rapatnya sendiri itu kita adakan dengan online. Lalu untuk beberapa acara kami ada yang online, semi online, dan kebetulan besok nih tanggal 1 Mei ada acara yang namanya bagi-bagi takjil dari SAI. Iya guys, kita mau bagi-bagi takjil di beberapa titik di dekat sekolah aja sih gitu. Terus kalau misalnya yang hilang dari kondisi biasanya kan ketemu, yang hilang tuh yang nampak banget menurut kamu apa sih? Sebenarnya dari kemarin itu aku udah mikirin ya apa sih sebenarnya yang hilang dari Ramadan tahun ini, tapi baru kepikiran satu dan itu tuh menurutku yang paling penting. Yang hilang itu selama 2 kali Ramadan ini itu adalah vibes-nya Ramadan. Bener banget. Iya kan? Jadi vibes-nya itu ya banyak ya, bisa dilihat dari banyak. Misalnya dari sahur itu kan biasanya kadang-kadang pas Ramadan itu ada kegiatan mabit. Iya benar, mabit. Ya malam binayan iman dan takwa, kita bisa sahur bareng, bisa bangun chemistry bareng, ngobrol bareng, pastinya seru lah intinya gitu. Terus untuk dari puasanya sendiri, kalau misalnya memang masuk sekolah, aku rasa memang bakal lebih semangat ya, karena jelas ketemu teman. Nggak kerasa juga nggak sih kalau sekolah puasa? Betul. Di rumah tuh jadi kayak, ini kapan ya bukanya? Jadi lama banget gitu. Apalagi kalau ngeliatin jam tuh. Ya jangan, kayaknya jamnya tuh jangan diliatin dulu kalau di rumah. Oke. Terus habis itu untuk dari buka puasanya, kalau aku rasa yang sekarang ini, yang tahun ini itu udah lebih baik daripada tahun lalu. Karena kan tahun lalu itu juga kalau ditinjau dari berita yang mengenai virus corona itu, di Ramadan tahun lalu itu sudah apa istilahnya karena masih awal. Iya, karena masih awal-awal begitu. Jadi kayak harus tetap PSBB-nya masih ketat. Kita nggak bisa keluar sama sekali kan. Nah, itu tuh vibes-nya benar-benar hilang. Cuman semakin kesini itu aku rasa vibes-nya itu semakin kembali karena dari tadinya aja ya aku datang ke sini. Ini kan acaranya sekitar jam berapa ya? Jam 4 ya? Iya. Nah, itu vibes-nya udah mulai balik karena banyak yang sekarang apa sih? Takjil. Ya, banyak jualan takjil. Terus
apalagi kalau sekarang tuh istilahnya tuh ngabuburit, ya nggak sih? Ngabuburit ya, sering banget nemuin misalnya teman-teman SMA atau lembaga-lembaga gitu yang bagi-bagi takjil gitu. Nah itu, terus habis itu untuk buka puasa nyari takjil itu vibes-nya untuk tahun ini hilang banget sih kalau menurutku, karena ya dari pengalamanku misalnya yang 2 tahun lalu itu kita ke pasar yang istilah banyak makanannya, kita cari tempat duduk, terus apalagi dulu pas lagi maraknya apa sih, es kepal Milo apa ya? Oh iya, itu Ya. pernah viral Ya, pada masanya. itu apalagi kalau buka yang seger-seger tuh enak banget kalau Enak bener. pandemi ini. Terus juga nih, aku mau ngomongin tentang SAI karena kan aku juga di SAI. Nih aku mau minta penilaian dari Ridwan sebagai ketua SAI. Selama bulan puasa ini kan ada beberapa kegiatan SAI yang udah terlaksana. Seperti kemarin sebelum masuk bulan puasa kita sudah song-song Ramadan. Iya, kajian. Terus besok tanggal 1 mau ada bagi takjil. Nah, selama 2 kali Ramadan, berarti kan 1 kali periode SAI ya. Iya. Nah, itu kamu menilai kinerja dari anak-anak SAI pas pandemi itu gimana sih? Aku mau dinilai, guys. Jadi kalau masalah penilaian dari anggota-anggota SAI, aku udah salut banget sama yang udah benar-benar aktif. Cuman ada memang beberapa orang yang nggak bakalan tak sebut namanya. Iya, jangan dong. Nanti Iya. kalau komen Iya, gimana? jadi mungkin ada yang kurang aktif, tapi aku harap buat kedepannya, apalagi kalau udah selesai pandemi ini, SAI itu bisa aktif lagi seperti dulu. Karena istilahnya dulu itu udah masa jayanya gitu lah SAI. Oh, bener banget sih ya. Terus juga kalau misalnya banyak tuh kan antar anggota selama pandemi ini kan pasti komunikasi kurang ya. Kamu sering nggak sih dapat keluhan dari anggota-anggota kayak aku misalnya kan sering ya, kayak Ridwan ini tolong dong bilangin kayak ini, dia tuh kurang gini-gini. Kamu selain dari aku ada nggak yang kayak gitu? Kalau sering banget. Sering ya. Iya, sering banget dong, jelas. Gitu. Itu tapi biasanya nggak langsung kasih tahu ke aku, cuman biasanya tuh lewat koordinatornya kan. Misalnya Ridwan kok gini, apalagi yang namanya miskom itu sangat sangat fragile gitu loh. Maksudnya sekarang tuh sangat banyak miskom di SAI-nya sendiri. Cuman kita berusaha buat maintain kinerjanya SAI sendiri. Untuk kemarin pas perekrutan kelas 10 tuh gimana? Untuk kayak ngasih info, nyebarin gitu ada kendala nggak sih? Sebenarnya kalau di Kendala karena kan memang juga kita baru kali ini kan namanya yang oprek itu kita pandemi ya kan. Jadi semuanya itu kita butuh yang namanya komunikasi apalagi di oprek kan, dari wawancara dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kemarin itu kita buat poster ya kan, terus kita hanya bagikan form terus di-share ke grup angkatan kelas 10, angkatan 23 ya betul ya. Cuman kalau di Kendalanya itu tahun ini belum terlalu banyak pendaftarnya karena memang kalau menurutku dari aku sendiri itu ada yang namanya unsur ajakan itu yang bikin kita jadi apa sih? Jadi sering Kayak kepaksa. ya kayak bukan kepaksa. Jadi kita pengen gitu loh, ada ketertarikan buat ikut SAI. Nah, habis itu ya kalau misalnya kita udah diajak ya masa nggak mau dong, apalagi kalau bareng-bareng kan. Oh iya benar bisa jadi. Terus nih kalau misalnya ini masih boleh dibuka nggak sih ininya pendaftarannya? Kalau saat ini untuk pendaftaran SAI masih dibuka, bisa cek aja di @sai_azikr. Iya, boleh juga kalau mau tanya-tanya misalnya SAI itu ngapain aja boleh PC Ridwan atau lewat aku juga nggak apa-apa. Iya. Ikut SAI itu seru tau guys, kayak selain kita belajar berorganisasi tapi kita juga siar agama juga, jadi insya Allah pahalanya juga dapat, pengalamannya itu juga dapat. Iya. Apalagi di bulan Ramadan kan. Iya, bener banget guys. Terus kalau besok nih tentang tanggal 1 Mei kan mau ada bukber juga ya SAI panitia. Iya, rencananya. Itu dari sekolah pernah ada nggak sih kayak ada sedikit peraturan-peraturan tentang mungkin perizinan atau segala macam gitu setiap mengadakan kegiatan? Oh, jadi kalau mengadakan kegiatan secara online itu selama ini tidak ada kendala. Cuman kalau secara offline atau semi offline itu mungkin ada sedikit kendala yang dimana tuh kita nggak boleh terlalu banyak membawa panitia. Iya, nggak
boleh banyak orang. Batasnya itu 20 ya kan. Cuman sedang kami usahakan untuk besok itu setelah bagi-bagi takjil kita adakan bukber sekaligus kita menyusun chemistry-nya dari SAI sendiri. Oke, sekarang masuk ke personal kamu ya. Oh iya. Dulu awal mula kamu tertarik mau ikut SAI itu dari mana, Ridwan? Karena kayak muka-muka dia tuh bukan muka-muka anak ikut organisasi keagamaan gitu. Coba kamu, Bener aku banget. mau tahu dong ceritanya kenapa kamu tertarik sama Bener. Rohis SMA 9. Iya, ini aku sorry, aku nggak mau nyebut orangnya ya. Jadi Iya, ada yang memang ngajak. Jadi itu aku udah satu sekolah dari dulu. Ada satu sekolah dari dulu. Terus habis itu dia itu memang dari SMP-nya udah ikut Rohis kan. Jadi aku sebenarnya kalau dibilang unsur ajakan, aku juga awalnya udah nolak berkali-kali ya sebenarnya. Cuman dia tuh tetap insist, tetap maksa gitu lah istilah. Ayo Wan ikut, nggak apa-apa. Terus habis itu nanti nggak bakal selesai, iya jadinya mau. Tapi dengan aku bilang kan, aku nggak mau ngasih aku mau ngasih kontribusi tapi tidak banyak gitu loh. Ya tidak megang tanggung jawab banyak. Terus habis itu akhirnya kan didaftarkan. Habis itu setelah melalui pendaftaran itu dan ada yang namanya Regen itu istilah dimananya kita itu yang angkatan atas tuh gimana istilahnya, kayak lengser bukan lengser ya, kayak udah turun turun jabatan jabatan. Nah dari yang angkatan kita juga naik kan. Terus aku juga kaget itu awalnya, aku kira aku bakal jadi anggota biasa karena aku daftarnya ketakmiran nih, ketakmiran. Jadi aku memang niatnya karena memang aku spend time itu most of the time aku di sekolah. Jadi aku maunya jadi takmir kan. Terus begitu tiba-tiba aku kaget nih, kok Wan, kamu siap-siap ya besok kamu jadi Rois atau jadi wakil ketua. Panik Dan itu tuh panik dong banget. Tapi aku berusaha, kalau misalnya aku tuh udah nanamin prinsip ke aku sendiri, kalau misalnya memang aku nih nggak mau direpotin. Cuman kalau misalnya aku udah dikasih tanggung jawab, aku udah dikasih amanah, aku bakal berusaha untuk penuhin amanah itu. Terus akhirnya kamu jadi ketua SAI. Punya teman-teman yang total SAI itu berapa sih, 80 nggak ya? Sekarang 70 ya, 80 ya sekitar. Biasanya kan 80. Kamu menghadapi teman-teman yang banyak, anggota-anggota yang banyak. Pernah ada rasa kayak bosen, kayak dalam hati tuh kayak ya ampun bisa nggak sih kalian tuh manut dikit gitu, pernah? Jujur. Pernah dong, apalagi kalau lagi pandemi gini kan. Dan angkatan kita kebetulan pas aku menjabat sebagai ketua, aku kan berada di kondisi pandemi. Wah, kalau pandemi ini gimana ya, dari rapatnya gimana. Dan kita kan baru masuk ini dan dilepas dari angkatan atas, jadi bakal kaget kan bagaimana. Jadi butuh yang namanya penyesuaian dari yang kondisi nggak pandemi jadi pandemi. Terus habis itu kalau misalnya aku sendiri itu ngerasa kayak, wah ini kalau misalnya nggak aktif, apalagi kalau rapat online kan. Baru awal-awal itu mesti pada nggak aktif dong. Benar. Ya termasuk Alia juga nih. Aku kan aktif. Oh iya aktif, oke. Terus habis itu ya pasti ada rasa jenuhnya lah, ada rasa gimana ya, kok ini pada nggak ngomong kan, apalagi kalau aku ngomong sendiri, waduh malu kan. Ujung-ujungnya aku juga yang nanggepin. Iya. Yang berisik di rapat kalau online gitu, yang berisik tuh Ridwan, aku, terus ada lagi wakilnya itu udah cuma 3 orang itu. Ya ada sih yang lain, cuman ya tahu kan Alia kan bawel jadi ya. Banget loh, terima kasih loh. Terus ini nih, kalau misalnya kan tadi kegiatannya lumayan banyak ya, kamu sendiri tadi kamu les juga, terus sebagai ketua SAI masih sempat ini nggak sih kayak kumpul keluarga, terus juga buka bersama bareng keluarga, kan sekarang pandemi juga. Kalau dari sisi buka bersama, aku memang sering buka bersama sama keluarga aku karena kalau sekarang itu kan kebanyakan acara saya online, kita usahakan online. Terus karena kita online dan dari segi pelajaran pun kita online, aku jadi punya banyak waktu sama keluarga gitu sih. Jadi kalau dibilang jarang buka bersama sama keluarga sering, tapi kalau buka bersama sama teman, waduh, Kan itu yang biasanya, susah. soalnya kan Ramadan kan biasanya teman SD ayo bukber, teman SMP ayo bukber. Benar banget. Ini nggak ada nih kamu. Kalau sekarang itu kemarin belum ada sih ajakan untuk bukber, cuman ajakan untuk olahraga bareng, buat ngumpul-ngumpul bareng itu udah banyak. Oh gitu.
Cuman kebetulan karena memang aku juga berusaha buat membatasi diri kan, karena bukan buat aku doang kan. Jadi untuk keluarga juga, untuk aku sendiri itu biar terjaga kesehatannya, seperti itu sih. Iya sih, pernah tuh pas masih di awal-awal corona tuh Ridwan bener-bener nggak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi kayak dia padahal ketua, terus kayak kadang kita kan ada kegiatan yang panitianya yang kesolan. Ridwan tuh nggak boleh guys keluar sama sekali, terus sekarang udah boleh. Dia ada di sini. Ya, sedang diusahakan. Oh gitu, sekarang udah boleh gitu. Sekarang itu kalau dibilang boleh udah lumayan boleh. Cuman aku juga berusaha buat menghargai pendapatnya dari keluarga aku sendiri. Karena kan aku juga harus menjaga kesehatan mereka ya kan. Terus ya aku berusaha membatasi diri buat nggak keluar, sebenarnya seperti itu. Jadi untuk keluar apa nggak bolehnya itu boleh sebenarnya, cuman aku sedang membatasi jadi nggak bisa sering. Iya tetap harus kita safety sendiri ya. Betul. Ini nih kan kita kan nih milenial nih katanya. Terus ada juga kalau kita tuh sering banget dengar istilah kongko alias nongki ala remaja-remaja gitu kan ya. Biasanya kalau bulan puasa gini kan pasti pas ngabuburit banyak yang nongkrong lah. Segala macam. Nah, kalau kamu tipe ideal ngabuburit ala kamu tuh ngapain? Sebenarnya aku lebih suka ngabuburit itu keluar jelas kan, mencari takjil. Terus habis itu nongkrong sama teman bisa, sama keluarga bisa. Terus ya mungkin itu ya keliling-keliling pakai motor, beli makanan kan jelas. Sambil nunggu buka ngobrol itu sangat seru lah. Okay. Ini kan udah pertengahan bulan puasa ya, bentar lagi udah mau Idul Fitri. Tahun kemarin kamu Idul Fitrinya gimana kan pas pandemi? Tetap salam-salaman kah atau enggak? Kalau Idul Fitri yang tahun lalu itu kita secara online, karena kan kita sholat Id di rumah. Jadi itu aku sama keluargaku sendiri di rumah, sedangkan keluarga yang dari jauh itu juga sendiri gitu kan di rumah. Tapi setelah kita sholat Id, kita video call gitu kan. Misalnya video call taruh di TV gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol bareng, tetepan. Jadi vibes-nya tuh kita usahakan biar nggak hilang gitu loh vibes-nya Idul Fitri. Ini besok nih yang Idul Fitri besok bakalan kayak gitu lagi atau udah mulai keluarga boleh datang gitu-gitu nggak sih? Sebenarnya kan kalau dikata mudik itu kan keluarga aku kan ada yang di luar kan, luar Jogja jelas. Dan katanya itu kalau nggak salah mudik itu dilarang dari tanggal 6 sampai 17 Mei ya kan. Kalau nggak salah. 17. Oh iya, benar. Dengan pengetatan itu beberapa minggu sebelum dan setelah. Nah, itu jadi keluargaku berusaha buat datang ke sini sebelum ada pengetatan dan ada yang pelarangan mudik itu. Jadi insya Allah tahun ini aku sekeluarga bisa bareng. Oh gitu. Kalau untuk proses ibadah kan banyak juga nih, kadang ada kultum setelah subuh. Nah kalau di lingkunganmu atau di dekat rumahmu tuh masih ada kayak gitu nggak sih? Terus taraweh itu gimana kalau sekarang? Sebenarnya kalau aku pribadi, karena tadi membahas yang tadi kan aku membatasi diri, jadi untuk sementara ini tarawihnya di rumah. Cuman kita tetap berjamaah dengan keluarga sendiri kan. Tapi kalau dari berita teman-teman sih itu yang namanya tarawih itu ada yang nggak boleh, tapi ada yang tetap jalan. Tapi dengan menerapkan protokol yang ketat, yang lumayan ketat kan. Terus habis itu dari segi ceramahnya setelah sholat isya itu kan biasanya ada, itu nggak ada ya? Sekarang masih ada, cuman diperpendek biasanya kalau nggak salah batasnya itu 10 atau 15 menit gitu. Kalau di masjid rumahku tuh nggak ada, jadi kayak habis sholat isya biasanya ngumumin tentang zakat segala macam 5 menit, nggak ada kultum langsung taraweh. Jadi kalau di dekat rumahku kayak gitu. Terus juga di masjid rumahku itu biasanya pastinya kan ada itu tuh apa? Infak yang keliling. Iya. Itu kan biasanya kayak gitu tuh kalau normal. Nah itu enggak, cuman di depan mau masuk masjid aja jadi tetap gitu loh ya, terlungin, enggak yang bergilir gitu. Terakhir nih sebelum closing, ini aku mau dong harapan kamu dan mungkin juga kamu bisa nyemangatin teman-teman yang lagi nonton di rumah supaya maksimal belajarnya selama pandemi dan Ramadan, dan juga supaya maksimal ibadahnya juga. Ada pesan-pesan mungkin?
Oke, jadi kesan pesanku ya tetap jaga protokol kesehatan, terus cuci tangan. Dan menurutku yang paling penting itu adalah semua masalah itu diselesaikan dengan senyum. Itu yang pertama. Karena istilah kalau dengan senyum itu berdasarkan ilmuwan yang telah research itu manusia itu saat tersenyum mau dipaksa maupun jadi paksa itu mengeluarkan yang namanya hormon dopamin. Nah, dopamin itu dimana kita bisa membangun kebahagiaan dalam diri sendiri. Gitu. Jadi senyum pura-pura tuh nggak apa-apa sebenarnya. Senyum pura-pura nggak apa-apa karena nanti kelamaan setelah kita bahagia dengan natural, senyumnya kita bisa senyum. Oke, terima kasih Ridwan, partner rapat online aku sudah mau ngobrol-ngobrol bareng aku sore ini. Terima kasih. Iya, makasih sekali ya. Dan juga tadi udah share pengalamannya juga selama pandemi, sekolahnya juga, ibadahnya juga, organisasinya gimana. Dan buat teman-teman yang di rumah, terima kasih juga udah nonton podcast spesial hari ini karena ada Ridwan. Jangan lupa juga nih teman-teman yang mau berpergian keluar rumah, tetap 5M-nya dijaga, pakai masker, tetap cuci tangan atau boleh bawa hand sanitizer, jaga jaraknya, terus kurangin juga kerumunannya. Ya kan? Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @sma9jogja, @mektrapsila dan saya tadi @sai_azikr. Ya, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe YouTube channelnya Trapsila TV. Di like boleh, di share juga boleh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Ali Hasanah dan Ridwan pamit dulu. Dadah.